Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Putri Aryani dengan NIM H022134 dari kelas Iltan C dengan koas Angga. Di sini saya akan melakukan melakukan praktikum rancangan percobaan analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Langkah pertama yaitu kita membuka Excel untuk menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah data Excel yang sudah ada dan akan dianalisis. Selanjutnya, kita akan memasukkan Excel ini ke dalam SPSS untuk dianalisis. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita masukkan open data dokumen. Kita masukkan data Excel tadi dengan klik open data dokumen. Kemudian kita ganti ininya menjadi Excel. Kemudian kita pilih file Rancop 2024 yang terbaru. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan filenya masing-masing. Kemudian kita open, kita oke, kita tunggu. Nah, kita setelah muncul datanya, kita bisa lihat ini data view-nya sesuai dengan data yang sudah ada pada Excel kita. Kemudian ini yang variabel view. Nah, yang variabel view-nya itu yang bagian numerik ini kita ganti menjadi string karena ulangan itu tidak diolah, jadi pakainya string atau text. Kemudian yang KTK ini yang akan kita olah, jadi kita memerlukan angka atau numerik. Kemudian yang tinggi tanaman juga diganti. Kemudian kita analisis dengan menggunakan General Linear Model Univariate, mana yang dependen variabelnya kita masukkan KTK sesuai dengan soal. Kemudian yang fix faktornya kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Kemudian modelnya kita ubah di Build Films. Kita masukkan ulangan, dosis pupuk, kelator, kemudian dosis pupuk dan kelator. Kemudian kita continue. Setelah itu kita ke post hoc. Kita masukkan yang dosis pupuk dan kelatornya. Ujinya ini menggunakan uji Duncan. Terus kita continue, kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ulangan itu tidak ada pengaruhnya ya. Memang tidak ada pengaruhnya. Harus tidak ada pengaruhnya terhadap harga tanah. Jadi kita langsung fokusnya ke dosis pupuk dan kelator, di mana di sini dosis pupuknya itu 0,501 atau lebih dari 0,05 sehingga itu tidak berpengaruh. Selanjutnya yang kelator itu juga sama tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Jadi yang dosis pupuk ini 0,0111. Jadi itu gunanya bintang satu. Selanjutnya kita akan melihat KTK-nya, di mana di sini KTK-nya tidak ada yang berbeda. Di sini dosis pupuknya tidak ada yang berbeda ya terhadap KTK-nya, di mana P1, P0, P2-nya itu tidak berbeda. Selanjutnya yang kelator ini juga notasinya tidak ada yang berbeda. Selanjutnya kita akan melakukan analisis lanjutan. Nah, analisis lanjutan masih sama caranya dengan general linear model dan univariate. Kita klik, kemudian ulangannya kita kembalikan. Kemudian uji lanjut ini untuk mengetahui kombinasinya. Jadinya ini fix faktornya pakai kombinasi, kita pilih model, kemudian dimasukkan ke sini, terus di continue. Itu post hoc-nya kita masukkan kombinasi, kita continue, kita oke. Nah, sini kita bisa melihat hasil dari kombinasinya, yaitu 0,026 lebih dari 0,01. Kemudian kita melihat dari notasinya, di mana notasi yang
Pertama yaitu V0K0 itu notasi A. Kemudian bawahnya AB itu sehingga A, AB, AB itu berarti tidak berbeda nyata. Dan ini ABC, ABC, ABC sehingga ini juga bagian ini juga tidak berbeda nyata dengan atasnya. Kita akan melihat, kita akan melakukan analisis variabel uji korelasi. Nah, di uji korelasi ini kita analisisnya pakai correlate. Correlate bivariate. Correlate bivariate ini harus dua-duanya. Kemudian kita akan oke saja. Tidak ada yang berubah. Kita selanjutnya akan melihat korelasi dari keduanya, di mana kita melihat di sini 0,150, yaitu lebih dari 0,05, sehingga tidak signifikan antara KTK tanaman dan tinggi tanaman kalau tidak ada korelasinya. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi, melakukan regresi linear menggunakan eh, tab yang grab ini. Nah, kita klik scatter dot, kemudian kita pilih simple scatter, kita pilih define. Nah, untuk yang bagian Y-nya ini, kita tinggi tanaman. Nah, untuk yang X itu biasanya berkaitan dengan tanah, sehingga yang KTK tanah. Selanjutnya, kita oke saja. Nah, ini sudah muncul grafiknya, titik-titiknya ini. Kemudian kita perlu garis untuk mengetahui persamaannya. Nah, kita klik dua kali. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. Kemudian kita pilih add fit line add total. Nah, di sini kita pilih yang linear, kemudian kita close. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa tinggi tanaman dan kata-kata tanaman ini memiliki persamaan Y sama dengan 94,54 dikurangi 0,05 dengan R kuadrat linearnya sebesar 0,06. Maksud yang di sini R kuadrat linear itu maksudnya koefisien determinasinya atau sehingga kesimpulannya itu koefisien determinasi R kuadrat linearnya sebesar 0,06. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dengan menggunakan RStudio. Kita buka dulu RStudionya. Kita tunggu. Kemudian kita, karena ini tadi saya mencoba, jadinya perlu kita new project. Project, kemudian taruh new project. Kemudian kita kasih nama Rancok, kita create project. Hmm. Nah, karena ini masih project terbaru, benar teman-teman. Mohon maaf. Saya Rancok 2024 ternyata nama filenya itu sudah saya gunakan, sehingga kita buat project lagi yang lebih baru, yaitu Rancok 2024 data baru, data baru. Cek. Nah, ini adalah eh, yang masih baru, project yang masih baru, sehingga eh, kita perlu melakukan install package terlebih dahulu menggunakan tab tools ini. Kita klik, kemudian install package-nya, terus kemudian kita install mulai dari yang pertama. Kita install dulu
Red XL, kemudian kita install, kemudian terus lagi kita pilih install, kita klik do it, view research, kemudian kita install lagi, kemudian terus lagi kita install, kita install, kemudian terus lagi kita klik correlation. Correlation. Kemudian kita install lagi, kita terus lagi, install lagi, kita install ggplot 2, kita install lagi. Kemudian setelah itu kita pilih file, kita pilih, jangan lupa dulu, kita import dulu data yang akan kita analisis. Di sini kita pilih import dataset, kemudian kita from Excel, kemudian kita browse dulu. Nah, browse dulu, kita pilih, kita pilih file, folder file, di mana kita menyimpan data ini. Kita pilih Anjop, kemudian Anjop Februari 2024 kalau saya. Selanjutnya, kita tunggu. Nah, untuk yang ini kita pastikan dulu. Yang ulangan ini kita harus karakter. Kemudian yang KTK kita pilih yang numerik. Kita juga ini yang numerik. Nah, itu angka. Kemudian untuk yang range-nya kita perlu lihat bagian bawah pojok sendiri di sini di mana ini F37. Selanjutnya kita pilih A1 F37. Kemudian kita import. Nah, datanya sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita pilih file, new file, file, new file, file, new file. Kemudian kita pilih script. Nah, script ini kita akan mengetikkan dulu yang pertama yaitu library, library. Kemudian tulis ketik red XL. Kemudian kita enter library. Kita enter. Kemudian kita pilih do bio research. Kemudian kita enter. Nah, kita ketik analisis. Kemudian kasih simbol kurang dari negatif FRBD 2 fak. Yang muncul kita enter saja. Kemudian ketik crunch. Kita enter lagi. Kemudian kurung buka. Kita kurung buka. Di sini kita akan memilih yang KTK. Yaitu KTK itu urutan kelima dari ke 6 kolom ke dari 6 kolom sehingga penulisannya di sini 5 di 6. Kemudian kita koma dan lagi kita panggil data yang akan kita analisis. Kita dolar, kita pilih yang ulangan, kemudian kita ketik translate lagi, kemudian kita pilih yang dolar, kita pilih yang dosis pupuk, kemudian kita koma lagi, kita pilih yang Rancap 2024, kemudian kita bentuk yang simbol dolar pada itu, kemudian pada keyboard, kemudian kita pilih yang kelator, kemudian kita koma angka 1, kemudian kita run. Bentar, ada yang error. Kalau ada yang error, biasanya ada yang salah.
Nah, apakah ini belum di-run? Nah, ini sudah di-run. Kemudian kita run juga yang atas. Kayaknya belum di-run ya tadi. Kita run, coba ya kita run. Nah, ternyata yang dari Doi Biolesnya tadi belum di-run. Setelah di-run, kemudian kita ketik print, print analisis. Nah, ini tujuannya print ini untuk memunculkan hasil data hasil analisis kita. Saran. Nah, jika benar, otomatis akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita naikkan sedikit biar kelihatan. Nah, di sini eh, sesuai dengan soal Rancop, yaitu soalnya bagaimana pengaruh pupuk telator dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Nah, yang tadi sehingga kita lihatnya yang bagian pupuk dan telator, di mana pupuk itu faktor A dan yang faktor B itu yang gelator dan faktor AB, dan faktor AB itu yang kombinasinya di sini kita bisa lihat faktor A 0,5013, yaitu lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh. Yang faktor B juga sama, lebih dari 0,05, dan yang A dan B ini bisa dilihat itu eh, 0,01, sehingga berpengaruh. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis lanjutan. Nah, analisis lanjutan ini kita akan melihat korelasinya. Nah, korelasi itu sesuai dengan soal untuk menjawab soal Rancop tahun ini, di mana soalnya bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Hingga langkah pertama kita pilih ketik library, kita ketik library lagi. Kemudian setelah kita klik library, kita klik ketik correlation. Kemudian setelah kita klik correlation, kita run dulu, jangan sampai lupa. Kita ketik lagi korelasi. Setelah melakukan analisis data untuk melihat pengaruhnya, kita akan melakukan uji lanjut korelasi. Kita ketik dulu library, enter, kemudian kita ketik correlation, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketik korelasi, kemudian enter dulu, terus tanda kurang dari, negatif, terus kita bentar, kita ketik core test, kemudian kita, nah ini ternyata tadi eh, agak error ya teman-teman. Dan setelah itu eh, kita print untuk memunculkan melihat hasil data analisis korelasi, uji korelasinya. Kita print, kita ketik korelasi, kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini eh, korelasinya tidak sama dengan 0 atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kita akan melakukan uji lanjutan. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjutan, yaitu dengan memunculkan grafik. Nah, di sini kita perlu install beberapa beberapa library dulu dengan klik tools, install package dulu. Kemudian karena yang ggplot sudah kita install, sehingga kita hanya butuh dua saja, yaitu ggp, p, kemudian kita install. Kemudian kita install lagi package install ggp mix.
ggp c, dan kita install. Kemudian setelah terinstall, kita melakukan library. Kemudian kita ketik ggplot2, enter, kemudian kita run. Kemudian kita ketik lagi library ggpp, ggpp, kita run. Sepertinya yang ggp-nya ada kesalahan. Benar, enggak deh. Benar. Ya, kemudian kita ketik lagi library, kita ketik ggp misd, kita run. Bentar, yang ggp ini kayaknya uh, ada kesalahan. Oh, tapi sukses kok. Jadi ya kayaknya aman-aman aja. Selanjutnya kita ketik ggplot, kita ketik rancok 2024 terbaru sebagai file kita. Kemudian kita ketik AS, enter. Kemudian kita klik X sama dengan rancok job 2024. Kita simbol dolar, kita ketik KTK, kita koma Y sama Y yang kecil, X kecil, Y-nya Y sama dengan rancok 2024, kita dolar, kita ketik yang tinggi tanaman, karena X itu biasanya berkaitan dengan tanah. Kemudian kita beri tanda plus saran. Nah, ini sudah biru. Untuk yang selanjutnya kita kopas di juknis. Nah, di kopas di juknis. Kemudian kita kopas, kita paste kode. Nah, yang di sini kenapa SE-nya kita false? Karena kita tidak membutuhkan standar standar error. Nah, kemudian yang tem ini kita untuk mendapatkan tema klasik atau tema yang biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya kita run. Seperti ada yang error. Sebentar, ada yang error sepertinya. Uh, nah, mohon maaf teman-teman, tadi ada sempat kesalahan sedikit di bagian, dan ternyata yang GGMIS-nya ini belum di run sepertinya. Selanjutnya, nah di sini bisa dilihat bahwa sudah muncul grafik. Grafiknya ini uh, sama sama kayak yang di sini. Grafiknya sama, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan 94,5 dikurangi 0,05 dengan determinantnya R kuadrat sama dengan 0,06. Nah, tadi juga sempat udah dibahas terkait soal rancok ini, bagaimana pengaruh pupuk kelato dan kombinasinya terhadap tanah. Terus yang kedua, bagaimana korelasi antara kualitas tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Nah, yang pupuk kelator dan kombinasinya terhadap kualitas tanah itu bisa dilihat di sini bahwa yang di sini bahwa eh, dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Kelator juga tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Dosis pupuk dan kelator
Terus yang kombinasinya seperti ini. Di sini kombinasinya 0,01. Di RStudio itu akan muncul eh, bintang. Bentar, kita perlu bintang analisis. Nah, di sini eh, kita bisa lihat ada bintangnya. Sehingga faktor A, kombinasi faktor A dan faktor B, antara pupuk dengan kilat itu berpengaruh terhadap KTK tanah. Ini, bintang satu. Selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman? Nah, kita melihat dulu di sini korelasinya. Nah, ini korelasinya ini yaitu lebih dari 0,05 sehingga itu tidak berpengaruh. Lalu dengan ini seperti ini. Sekian dari saya, Zara Putri Aryani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.